Wiro Sableng maju satu langkah. Dewi, kalau kau tak mau berterus terang, kasihlah tahu saja siapa namamu sebenarnya. Kau sudah tahu. Ah, Dewi Kerudung Biru itu hanya nama gelaran belaka, jawab Wiro pula. Di lain hari, mungkin aku baru bisa beritahu nama. Sekarang, harap kau suka tinggalkan tempat ini. Tapi pemuda itu tetap berkeras. Dengar Dewi, setiap orang yang pernah menolong aku, mesti ku ketahui siapa dia adanya. Kalau kau tak mau kasih tahu nama tak apa. Namun, apakah kau juga tak sudi buka kerudung itu sebentar dan memperlihatkan paras? Dewi Kerudung Biru menghela nafas. Itu juga tak perlu. Kau akan menyesal. Menyesal kenapa? Kau akan terkejut karena mukaku sangat buruk dan mengerikan. Muka yang buruk tapi hati yang polos dan berbudi 1000 kali lebih baik dari wajah bagus dan hati busuk jahat. Permintaanmu tak dapat kukabulkan, kata Dewi Kerudung Biru dengan ketegasan yang dipaksakan. Pendekar 212 maju lebih dekat. Kalau begitu, katanya, harap maafkan karena aku terpaksa melakukan ini. Wiro ajukan tangan hendak membuka kerudung penutup wajah. Apakah seorang kesatria bersikap sekurang ajar dan tak tahu peradatan? Bentak Dewi Kerudung Biru. Tangan Wiro tertahan seketika, tapi karena perempuan itu dilihatnya tiada menjauhkan kepalanya, maka diteruskannya niatnya. Seret, terbukalah kerudung biru itu. Dan terbeliaklah mata pendekar. 212. Anggini, serunya. Untuk beberapa lamanya kemudian, Wiro Sableng hanya bisa berdiri terlongong-longong. Sedang Anggini sendiri tundukkan kepalanya, coba menyembunyikan sepasang matanya yang berkaca-kaca, dan juga sembunyikan parasnya yang membayangkan perasaan serta gelora hatinya. Selama beberapa bulan, dia telah berkelana untuk mencari pendekar 212, dan baru hari itu mereka jumpa dalam satu suasana yang tak terduga. Apakah dia dapat memaklumi bagaimana perasaan hatiku terhadapnya, membatin Anggini atau Dewi Kerudung Biru. Ini adalah satu hal yang tak terduga, Anggini, desis Wiro. Anggini anggukkan kepala. Ya, suatu hal yang tak terduga. Suaranya yang merawan ditindihnya dengan tenaga dalam, sehingga getaran hatinya tiada kentara oleh si pemuda. Tapi ini adalah juga merupakan hal yang menggembirakan, ujar pendekar 212 pula. Ilmumu maju pesat sekali. Siapa yang menduga kalau Dewi Kerudung Biru itu nyatanya adalah engkau sendiri? Karena Anggini diam saja dan masih tundukkan kepala, maka bertanyalah Wiro. Aku tak mengerti, mengapa tadi kau sengaja mengatakan parasmu buruk? Ah, Anggini tarik nafas dalam. Pendekar 212 merenung sejenak. Terkenang dia pada satu malam beberapa bulan yang lewat ketika dia berada berdua-duaan dengan Anggini, yaitu sehabis pertempuran di Gua Sanggreng. Selama waktu ini, tentu kau telah menuntut ilmu pada seorang guru sakti. Bukankah demikian? Anggini mengangguk. Rupanya kau kurang begitu senang dengan pertemuan ini, Anggini, tanya Wiro Sableng. Jangan menduga yang bukan-bukan, Wiro, jawab Anggini, dan dalam hatinya dia menambahkan, kalau kau tahu perasaanku terhadapmu. Setelah termangu sejurus, maka berkatalah Wiro, malam menjelang pagi tempo hari itu menyesal aku terpaksa meninggalkan kau. Apakah kau kembali dan bertemu dengan gurumu Dewa Tua? Dewi Kerudung Biru menggeleng. Kenapa? Mana mungkin aku kembali jika tidak memenuhi perintahnya tempo hari. Habis mengucapkan kata-kata itu,
Memerahlah kedua pipi Anggini karena jengah. Wiro Sableng tertawa. Ho, jadi rupanya cerita itu masih belum juga selesai sampai sekarang. Wiro geleng-gelengkan kepala. Semestinya kau kembali ke tempat gurumu, Anggini. Siapa tahu dia telah merubah niatnya yang kurang bisa diterima itu. Aku tahu sifat guruku, Wiro. Sekali dia kasih perintah, tak bakal ditariknya kembali. Dari jika aku tak bisa melaksanakan perintahnya, pulang ke pertapaan berarti hanya untuk terima hukuman. Dan karena itu, kau tak kembali ke sana. Ya, lalu tanpa diminta, gadis itu pun memberi penuturan. Pagi sesudah kau pergi itu, aku terus mencarimu sampai berbulan-bulan. Hingga pada suatu hari aku bertemu dengan dua orang penunggang kuda berkerudung dan berjubah merah. Ternyata dia adalah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan seorang anak buahnya. Kau sudah lihat bagaimana keganasan komplotan mereka. Meskipun tak ada silang sengketa, namun mereka dengan sengaja mencari gara-gara hendak meringkusku. Anak buah iblis itu berhasil kubunuh. Tapi untuk menghadapi ketua iblis pencabut sukma, aku tiada mampu. Dalam keadaan ditotok, kemudian diriku dilarikan ke sarang mereka di lembah Batu Pualam. Aku dimasukkan ke sebuah kamar. Sampai di sini, Anggini tak meneruskan kalimatnya. Ditelannya nafasnya beberapa kali. Air mata yang sejak tadi mengambang di pipinya yang kemerahan. Wiro sendiri merasa dadanya dan nafasnya seperti menyesak. Mungkin selama ini, baru kali ini, saat itulah dia berada dalam suatu keadaan yang serius sedemikian rupa. Sifat dan sikapnya yang selama ini selalu lucu, jenaka, lenyap ditelan gelombang perasaan setelah mendengar penuturan Anggini, penuturan yang masih belum habis. Dengan menguatkan hatinya, maka Anggini kemudian meneruskan penuturan. Kedua iblis pencabut sukma laknat itu hendak memperkosaku. Kemudian diriku akan diteruskannya pada bawahan-bawahannya, tapi Tuhan masih melindungiku. Sebelum ketua perkumpulan laknat itu berhasil melampiaskan maksud terkutuknya, seorang nenek-nenek sakti menerobos masuk ke dalam kamar dan melarikanku. Anggini menarik nafas dalam seketika, lalu meneruskannya. Ternyata nenek-nenek sakti itu adalah Dewi Kencana Wungu. Aku dibawanya ke pertapaannya dan diambilnya menjadi murid. Sekarang beliau sudah tiada, sudah meninggal. Lama kesunyian menjelang. Apakah rencanamu untuk masa mendatang? Bertanya pendekar 212. Aku sendiri masih belum tahu, tapi yang pasti aku harus membuat perhitungan dengan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma itu. Agaknya kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menghancurkan komplotan terkutuk itu. Lagi-lagi kesunyian menyeling. Anggini, kata Wiro memecah kesunyian itu. Sekali ini pertemuan kita tak bisa berjalan lama. Kau memang selalu begitu, tidak menginginkan pertemuan lama-lama denganku, kata Anggini atau Dewi Kerudung Biru. Wiro 212 letakkan tangan kirinya ke bahu kanan Anggini. Perempuan itu merasakan ada hawa aneh yang nikmat dan menenangkan hati mengalir di tubuhnya. Aku sudah bilang tadi bahwa pertemuan ini sangat menggembirakan. Namun, kita harus sama memaklumi bahwa aku harus menyelamatkan Anjarsari dan merebut kembali keris Tumbal Wilayuda. Di lain hari kelak, aku pasti akan menyambangimu di sini.
Anggini terdiam. Dipermainkannya kain biru yang tadi merupakan kerudung wajahnya. Aku pergi sekarang, Anggini. Wiro, suara Anggini tersekat di tenggorokan. Langkah pendekar 212 tertahan. Dipandanginya para jelita di hadapannya. Kemudian dilihatnya bagaimana gadis itu menggerakkan tangannya, meremas jari-jari tangannya yang diletakkan di bahu. Sekelumit getaran menjalari darah muda pendekar 212. Dia membungkuk dan mencium kening Anggini. Ketika kepalanya hendak ditariknya kembali, tiba-tiba gadis itu merangkul lehernya erat sekali. Wiro, Wiro, jangan pergi dulu, bisik Anggini. Nafas mereka saling menghembusi wajah masing-masing. Wiro membelai pipi yang halus lembut itu. Ketika Anggini memejamkan matanya, pendekar 21 menempelkan bibirnya ke bibir Anggini. Betapa hangatnya pertemuan sepasang bibir itu. Mula-mula itu diam membeku seperti mati. Kemudian rangsangan mulai membuat getaran-getaran pada permukaan kulit bibir masing-masing. Dan bila sudah demikian, maka sepasang bibir itu pun mulai menari-nari, saling lumas-melumas. Keduanya berpagutan erat-erat seperti tak hendak dilepaskan untuk selama-lamanya. Wiro, aku cinta padamu. Wiro, aku cinta padamu, bisa Anggini berulang kali. Pendekar 212 menggumam. Digigitnya bibir perempuan itu. Kau pun cinta padaku, bukan? Wiro menggumam lagi. Jawab Wiro, katakanlah. Dan tanpa disadari saat itu, tubuh keduanya sudah terbaring berpagutan di lantai. Wiro, tiba-tiba di ruangan itu meledaklah suara tertawa yang dahsyat. Hahaha. Sungguh satu pemandangan yang asik untuk dilihat. Teruskanlah. Pendekar 212, kenapa tidak kau telanjangi saja tubuh gadis itu? Itu 1000 kali lebih nikmat. Hahaha. Seorang lain kemudian menyambungi suara yang pertama itu. Pendekar 212 nyatanya hanya seorang pendekar cabul. Tapi tak apa, sebelum dikirim ke liang kubur, tak apa kalau diberi kesempatan dulu. Bercumbu rayu di liang kubur, kau hanya akan bercumbu dan tidur dengan cacing. Baik pendekar 212 Wiro Sableng maupun Anggini sama-sama terkejut. Keduanya melompat cepat. Anggini merapikan jubah birunya yang terbuka di bagian dada. Di pintu ruangan berdiri berkaca pinggang 2 manusia bermuka buruk angker yang berselempang kain putih, mukanya hitam macam pantat kuali, rambut aut-autan, tampangnya seperti singa, dan dia bukan lain Resi Singo Ireng. Di keningnya tertera 3 angka, 212. Di sampingnya berselempang kain biru berdiri kakaknya, yaitu Resi Macan Seta, yang tampangnya persis seperti macan. Kulit mukanya coreng-moreng, belang 3 kuning, merah, dan hitam. Kedua pentolan pemberontak kaki tangan Parit Wulung ini telah diperintahkan oleh Parit Wulung untuk mencari kembali keris Tunggal Wilayuda. Dan hari itu mereka sampai di gua Dewi Kerudung Biru, di mana mereka telah dapat mencium jejak pendekar 212.
Bukan saja kedua resi ini berprasangka bahwa keris tumbal Wilayuda sudah berada di tangan pendekar 212, tapi Resi Singo Ireng sendiri memang mempunyai dendam kesumat terhadap pendekar 212. Siapa mereka, Wiro? Tanya Anggini dengan ilmu menyusupkan suara. Dua manusia keparat yang membantu Parit Wulung, si pemberontak terhadap Banten, menyauti pendekar 212. Kenapa acara kalian tidak diteruskan? Bertanya Resi Singo Ireng dengan nada mengejek. Pendekar 212 menyengir. Bicaramu keren sekali, manusia muka pantat kuali. Tentunya kau adalah manusia muka harimau yang di sampingmu itu, ha? Mata Resi Matanseta membeliak garang. Pentang kau punya mata, bukalah lebar-lebar agar tahu dengan siapa berhadapan, bentaknya. Ah, manusia jelek macammu, perlu apa aku kenali? Lagi pula, melihat kepada tampangmu, aku khawatir apa kau betul-betul manusia atau harimau jadi-jadian. Habis berkata begitu, maka pendekar 212 tertawa mengakak. Pemuda besar mulut, aku mau lihat apakah kau sanggup menerima pukulanku ini, bentak Resi Matanseta. Kata-kata ini ditutup dengan menghantam tangan kanannya ke depan, maka bertaburlah sinar merah kekuningan ke arah Wiro dan Anggini. Pukulan sinar surya tenggelam. Pendekar 212 dan Anggini melompat ke samping. Anggini cepat mengenakan kembali kerudung birunya. Kejut Resi Matanseta bukan kepalang ketika melihat pendekar 212 dan si gadis sanggup mengelakkan serangannya yang ampuh tadi. Nyatalah bahwa nama pendekar 212 bukan kosong belaka. Tidak disesalkan kalau tempo hari adiknya dapat dipecundangi. Ketika melihat si gadis mengenakan kerudung, kejut Resi Matanseta dan Singo Ireng lebih-lebih lagi. Kiranya kita berhadapan pula dengan Dewi Kerudung Biru, saudaraku Singo Ireng, kata Matanseta. Betul, tapi sang Dewi ini biar aku bekuk hidup-hidup. Tampang dan tubuhnya yang montok lumayan sekali untuk dikekapi sehari semalam. Marahlah Wiro mendengar ucapan Singo Ireng itu. Manusia pantat kuali, angka 212 di keningmu pun belum sanggup kau hapus. Sekarang sudah berani-beranian unjuk gigi. Si Singo Ireng tidak ambil peduli ucapan Wiro Sableng, tapi segera menyerang Dewi Kerudung Biru. Sengaja dikeluarkannya jurus memetik bunga memotes tangkainya. Jurus ini satu jurus meringkus lawan yang didahului oleh satu totokan jarak jauh yang dahsyat. Namun, dugaan Singo Ireng bahwa dia akan sanggup membekuk hidup-hidup Dewi Kerudung Biru dalam satu jurus hebat itu meleset besar. Dewi Kerudung Biru sambuti serangannya dengan jurus naga kepala 1000 mengamuk. Kaget sekali jadinya Singo Ireng ketika menyaksikan bagaimana kedua tangan lawan berkelebat sangat cepat, naik turun membabat ke samping dan berputar bergelung-gelung menyerang ke arahnya. Selama malang melintang membuat kejahatan di dunia persilatan, baru kali ini dia menghadapi jurus aneh ini. Sebaliknya, Resi Matanseta yang punya lebih banyak pengalaman segera berseru, Singo Ireng, awas, itu pukulan naga kepala 1000 mengamuk. Mendengar ini, tersurutlah Resi Singo Ireng. Cepat-cepat dia kembali melompat ke udara.
Ketika mengenukik ke bawah, dia lancarkan 4 tendangan, 4 pukulan. Dalam sekejapan mata, kedua orang itu sudah terlibat dalam jurus-jurus yang dahsyat. Manusia muka corang-moreng, apa hanya kalian berdua saja yang datang antarkan nyawa kemari? Tanya pendekar 212 pada Macan Seta. Bocah gila, bentak Macan Seta marah sekali, sehingga mukanya yang coreng-moreng itu semakin menyeramkan. Jika kau tidak kepingin mampus, sebaiknya lekas serahkan keris tumbal Wilayuda dan beritahu di mana Sultan berada. Niscaya kau punya nyawa akan aku ampunkan. Wiro bersiul keras. Kau bukan Tuhan yang bisa mengampunkan manusia. Sebaiknya ku pertemukan saja kau lekas-lekas dengan malaikat maut. Resi Macan Seta mengaung macam harimau terluka. Tubuhnya berkelebat dan lenyap. Angin dahsyat laksana angin prahara menderu ke arah pendekar 212. Secepat kilat pendekar 212 jatuhkan diri dan berguling di lantai. Tangan kanannya memukul ke atas. Pukulan Macan Seta yang tidak mengenai sasarannya terus melanda ke dinding batu. Dinding itu pecah, tetapi sebaliknya resi ini merasakan bagaimana tubuhnya terasa seperti diangkat ke atas, dan satu angin tajam menyakiti kulit kakinya. Ketika dia memandang ke depan, pendekar 212 tak ada di hadapannya. Aku di sini, Macan Seta. Macan Seta putar tubuh ke belakang. Begitu tubuhnya berputar dan melihat satu gumpalan angin yang kerasnya laksana baja menderu ke arahnya. Resi ini tak ayal lagi melompat 4 tombak ke udara. Mendadak didengarnya suara siulan dekat sekali di telinganya. Dia hantamkan tangannya ke samping, tapi bluk! Resi Macan Seta terpelanting ke lantai. Tulang punggungnya serasa remuk. Dia kerahkan tenaga dalamnya dengan cepat ke bagian yang kena dipukul lawan, lalu atur jalan nafas. Ketika dia berdiri lurus-lurus kembali, muka macannya kelihatan bertambah angker. Kedua kakinya tertentang lebar, tubuhnya sedikit membungkuk ke muka. Kedua tangannya yang diangkat ke atas kelihatan bergetar. Wiro maklum bahwa lawannya memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada 2 tangan itu. Dengan segera pendekar ini bersiap-siap pula. Tangan kanan Resi Macan Seta kelihatan berwarna merah kekuningan, lebih merah dan lebih kuning dari yang tadi. Pendekar 212 tahu bahwa lawannya bakal lepaskan lagi pukulan sinar surya tenggelam. Tapi yang lebih hebat dari yang pertama tadi, dan ketika melirik pada tangan kiri sang resi, tangan itu pun kini berwarna sangat merah dan mengepulkan asap merah. 2 pukulan sekaligus tak bisa dianggap enteng. Pendekar 212 tidak mau ambil resiko. Segera tangan kanannya ditinggikan ke atas dan cepat sekali lengan sampai ke jari-jari tangan kanan itu menjadi sangat putih dan menyilaukan laksana perak ditimpa sinar matahari. Mata Resi Macan Seta membeliak melihat hal itu. Pukulan sinar matahari, keluhnya dengan hati tergetar. Benar-benar pemuda rambut gondrong ini memiliki ilmu kesaktian yang tinggi luar biasa. Apakah dia benar-benar telah mewarisi seluruh ilmu kepandian Eyang Sinto Gendeng? Demikian Macan Seta membatin. Namun percaya bahwa 2 pukulannya, yaitu pukulan inti api dan pukulan sinar surya tenggelam, akan dapat mengimbangi pukulan lawan, maka dengan serta-merta
Dia hantamkan kedua tangannya ke depan. Dua gelombang sinar merah pun menderu ke arah pendekar 212. Pendekar 212 tunggu sampai dua gelombang sinar itu berada di pertengahan jarak antara dia dan lawan. Dan sedetik kemudian tangan kanannya pun turunlah ke bawah. Selarik sinar putih yang sangat panas dan menyilaukan menggebu-gebu melabrak dua gelombang sinar merah. Bung! Ruangan batu itu terguncang hebat. Dinding batu angsrok, lantai longsor, sedang bagian atas ambruk. Terdengar keluhan maut Resi Macan Seta. Di saat yang rasanya seperti mau kiamat itu, pendekar 212 berkelebat cepat menyambar tubuh Dewi Kerudung Biru dan dilarikan keluar gua. Sesaat mereka sampai di luar gua, maka runtuhlah gua Dewi Kerudung Biru. Resi Singo Ireng yang tak sempat selamatkan diri mati tertimbun bersama saudaranya Resi Macan Seta. Di luar gua, pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru saling berangkulan. Anggini, sangat disesalkan tempatmu yang bagus menjadi hancur runtuh. Tapi sebagaimana masih bisa kau pergunakan. Anggini mengangguk, disembunyikannya wajahnya di dada yang bidang itu. Anggini, kata Wiro lagi, dilepaskannya pelukannya. Waktuku tak banyak lagi. Aku harus segera ke lembah Batu Pualam, tempat bersarangnya perkumpulan iblis pencabut sukma. Sampai jumpa lagi, Anggini. Aku ikut, Wiro, seru gadis itu. Tapi pendekar 212 lenyap dari hadapannya. Gadis itu termangu sejurus. Tapi kemudian segera pula dia berkelebat meninggalkan tempat itu. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan batu pualam yang berkilauan ditimpa sinar sang surya. Di mana-mana, bahkan sampai ke dasar lembah, terdapat gundukan-gundukan batu pualam putih. Di tengah dasar lembah kelihatan sebuah gedung besar bertingkat 2 yang keseluruhannya mulai dari lantai sampai ke atap terbuat dari batu pualam. Gedung ini indah sekali bentuknya. Di beberapa bagian di luar dan di dalam gedung batu pualam ini terdapat ukiran-ukiran yang bagus, sehingga tak pantaslah bila gedung itu menjadi markas atau sarangnya komplotan terkutuk iblis pencabut sukma. Pendekar 212 berdiri di ujung timur tepi lembah, berlindung di balik sebuah onggokan batu pualam. Dari tempatnya berada, dilihatnya gedung itu sepi-sepi saja. Tak ada seorang pun anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang kelihatan. Dengan berlindung di balik gugusan-gugusan dan puing-puing batu pualam, pendekar 212 mulai menuruni lembah. Dia sampai di dasar lembah ini. Jarak antaranya dengan gedung batu pualam yang kurang lebih 30-an tombak. Wiro melompat ke balik gugusan batu pualam yang lain, melompat lagi ke kiri, lalu ke kiri lagi, sehingga jaraknya kini dengan gedung itu hanya sekira 10 tombak. Pintu depan gedung terbuka lebar-lebar. Demikian pula jendela-jendela di tingkat bawah serta atas. Anehnya, sampai saat itu suasana masih sunyi senyap seperti tadi.
Mungkin ada perundingan di dalam sana, pikir pendekar 21 dua. Dia memutuskan untuk menunggu sampai kira-kira sepeminuman teh. Sementara itu di tingkat kedua gedung batu kualam, di sebuah ruangan rahasia, kelihatan 4 manusia berjubah dan berkerudung merah. Salah satu di antaranya, jubah dan kerudungnya lebih merah dari yang lain-lain. Dialah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Dia duduk di sebuah kursi, membelakangi sebuah mimbar. Di hadapannya duduk 3 orang. Satu di antaranya ialah wakil ketua perkumpulan, yang 2 anggota perkumpulan yang berilmu tinggi. Di pangkuan wakil ketua perkumpulan saat itu terbaring tubuh Anjarsari. Ketua iblis pencabut sukma manggutkan kepala dan wakilnya segera berdiri. Tubuh Anjarsari diletakkannya di kursi. Lalu dia melangkah ke hadapan ketua dan menjura. Ketua, harap dimaafkan bila aku menjalankan tugas dan kembali ke sini agak terlambat. Ada beberapa rintangan di tengah jalan. Kau berhasil mendapatkan keris tumbal Wilayuda? Bertanya sang ketua. Suaranya agak berat, serta seperti laksana palu godam. Wakil ketua anggukkan kepala, lalu keluarkan sebilah keris yang keseluruhannya mulai dari sarung sampai ke kerisnya terbuat dari emas. Karena senjata ini senjata mustika, maka dengan sendirinya memancarkan sinar kuning yang terang. Maka ketua iblis pencabut sukma berkilat-kilat melihat senjata itu. Begitu diterimanya, diperhatikannya sejurus, lalu dimasukkannya ke balik pinggang. Apalagi yang kau bawa? Tanya sang ketua. Wakilnya putar tubuh sedikit dan menuding pada tubuh Anjarsari yang didudukkan di kursi. Gadis itu adalah calon istri Sultan Hasanuddin. Aku berhasil menculiknya. Sultan sendiri bagaimana? Aku juga sebenarnya hampir berhasil menculik dia waktu berada di sarang perkumpulan pengemis darah hitam. Tapi tahu-tahu sesosok bayangan biru melarikannya. Ketika aku ikuti jejaknya, ternyata bayangan biru itu adalah Dewi Kerudung Biru. Perempuan Dajjal itu hampir berhasil kutamatkan riwayatnya bersama beberapa orang anggota. Jika seorang pemuda gila bergelar pendekar 212 tidak muncul di situ. Memang akhir-akhir ini ku dengar kabar selentingan tentang munculnya seorang pendatang baru yang aneh dalam dunia persilatan. Ketua iblis pencabut sukma usap-usap dagunya yang tersembunyi di balik kerudung itu. Lalu tanyanya, jadi kau dan anak-anak buahmu tak sanggup membereskan pendekar itu? Manusia itu sakti sekali. Dia memiliki sebuah kapak bermata 2. Kapak maut naga geni 212. Hanya sebuah kapak buat penebang pohon saja kau takuti. Bagaimana dengan perkumpulan pengemis darah hitam? Mulanya karena merasa bahwa kita masih satu golongan dan aliran dengan mereka, aku minta agar keris dan Anjarsari serta Sultan diserahkan secara baik-baik. Tapi mereka membangkang, terpaksa tak satu pun yang aku kasih hidup. Itu bagus, kata ketua iblis pencabut sukma. Dalam waktu 2 atau 3 hari di muka, kita akan segera berangkat ke Banten. Sampai saat ini secara tidak langsung, dengan adanya keris tumbal Wilayuda di tangan kita, maka Banten sudah milik kita. Dan sebagai balas jasamu, kau boleh ambil itu gadis. Gembiralah hati sang wakil mendengar itu. Sesaat sesudah sang ketua meninggalkan ruangan,
disusul oleh 2 orang anggota kelas 1 tadi, maka wakil iblis pencabut sukma segera memboyong tubuh Anjarsari ke dalam kamarnya yang terletak di paling ujung gedung tingkat 2. Sepeminuman teh telah lewat. Wiro mengintai lagi dari balik gugusan batu pualam. Gedung masih tetap sunyi senyap. Dengan rasa tak sabar, segera pemuda ini kerahkan ilmu mengentengi tubuh dan laksana seekor alap-alap melesat ke atas atap gedung batu pualam tingkat kedua. Bagian atas gedung ini rata licin, dan di sebelah sana beberapa tombak jauhnya 2 orang berjubah dan berkerudung merah tengah asik bermain dam. Begitu sudut mata mereka melihat adanya bayangan sesosok tubuh di atas atap itu, segera keduanya putar kepala. "Hai!" seru salah seorang dari mereka. "Siapa kau?" Membentak yang kedua. Pendekar 212 melintangkan jari telunjuk tangan kirinya di atas bibir, desisnya. Kemudian dengan tiba-tiba tangan kanannya dihantamkan ke wajah mereka. Tak ampun lagi, kedua manusia berjubah merah itu rebah di atas atap dengan menyembur darah, sedang papan serta buah dam mental di udara jauh sekali. Pendekar 212 geli sendiri. Dia memandang berkeliling. Kemudian lapat-lapat dari ujung atas sebelah sana didengarnya suara jeritan perempuan. Dengan cepat pemuda ini lari ke ujung atap. Di bawah atap, persis di atap sebuah jendela, terdapat beberapa buah lubang angin. Dari sanalah satu lubang angin ini Wiro mengintai ke dalam gedung, dan mendidihlah darah pendekar 212 sewaktu menyaksikan apa yang terpampang di dalam kamar di bawah atap itu. Anjarsari berada dalam keadaan hampir tak berpakaian. Rambutnya yang panjang kusut masai menjela-jela. Gadis ini megap-megap dan menjerit-jerit serta meronta, tapi tak kuasa sama sekali untuk menyingkirkan tubuh wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma yang menghimpitnya dari atas. Tidak membuang waktu lagi, pendekar 212 melompat turun dan melabrak jendela kamar dengan satu tendangan kaki kiri. Kejut wakil ketua perkumpulan iblis itu bukan alang kepalang. Jendela kamar dilihatnya hancur berantakan, dan sedetik kemudian sesosok tubuh melayang memasuki kamar. Bangsat rendah, memaki manusia bermuka angker itu. Secepat kilat dia melompat dari tempat tidur dan menyambar jubah merahnya. Dia tak sempat mengenakan kerudungnya, karena pada saat itu pendekar 212 sudah menyerang dengan ganas. Wakil ketua iblis pencabut sukma sambuti serangan lawan dengan jurus menendang langit menjungkir awan. Begitu hebatnya jurus ini sehingga pendekar 212 terpaksa tahan kegeramannya untuk melanjutkan serangan, dan kesempatan ini dipergunakan oleh wakil ketua iblis pencabut sukma untuk lari keluar kamar. "Jalan lari satu-satunya bagimu hanyalah ke neraka, manusia durjana," bentak pendekar 212 lalu memburu dengan cepat. Wakil ketua itu melarikan diri ke sebuah ruangan besar yang di setiap dindingnya terdapat 5 buah pintu. Begitu injakkan kaki di ruangan itu, dia segera berteriak, "Anggota-anggota perkumpulan, gedung ini kebobolan bahaya, lekas keluar!" Serentak dengan itu, maka 20 pintu di 4 dinding ruangan terbuka lebar, dan melompatlah 20 anggota perkumpulan. Kesemuanya berjubah dan berkerudung merah, dan mencekal sebilah pedang merah. Wakil ketua perkumpulan sendiri cabut sebuah rujung emas dari balik jubahnya. "Cincang pemuda sedeng ini," wakil ketua beri komando. Kata-katanya ini ditutup dengan
sambarkan rujung emasnya ke arah pendekar 212. Masih dalam jarak beberapa tombak, maka angin pukulan rujung telah menyambar dengan dahsyat ke arah pendekar 212. Hampir bersamaan pula dengan itu, maka 20 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma menyerbu pula. 20 batang pedang merah berkiblat. Hanya sekejapan mata saja, maka terbungkuslah pendekar 212 dalam hujan pedang dan sambaran rujung. Murid Eyang Sinto Gendeng ini menggerung dahsyat. Dengan cepat, dia jatuhkan diri ke lantai. Begitu jatuh di lantai, dua tangannya dihantamkan membentuk dua lingkaran. Dua lingkaran sinar putih ganas yang menyilaukan mata menggelombang. Di mana-mana terdengar pekikan kematian. Lebih dari separuh anak buah komplotan iblis pencabut sukma terkapar di lantai ruangan dengan tubuh hangus, tersambar ilmu pukulan sinar matahari pendekar 212. Melihat ini, mereka yang masih hidup menjadi lumer nyalinya dan mulai pikir-pikir untuk undurkan diri. Namun, tentu saja mereka juga takut pada pimpinan, terlebih lagi ketika wakil ketua mereka membentak, "Ayo, kalian tak perlu takut. Mari gempur lagi dengan jurus menabas gunung, menusuk bukit, mendobrak bendungan." Selama beberapa tahun belakangan ini, boleh dikatakan jarang sekali perkumpulan iblis pencabut sukma mengeluarkan jurus menabas gunung, menusuk bukit, mendobrak bendungan itu, kecuali dalam menghadapi lawan yang benar-benar luar biasa tinggi ilmu silat dan kesaktiannya. Dan hari itu, bila mereka mengeluarkan jurus yang dahsyat itu, nyatalah bahwa lawan yang mereka hadapi benar-benar hebat, dan memang begitu kenyataannya. Pendekar 212 sendiri begitu dengar nama jurus ini, tak ayal lagi segera cabut kapak maut naga geni 212. Selama ini, dia cuma pernah dengar dan mengetahui nama jurus yang terdiri dari 4 untaian kata-kata. Kini, lawan menyerangnya dengan jurus 6 untaian kata-kata. Pastilah ini suatu jurus yang luar biasa. Maka begitu lawan menyerbu, pendekar 212 sudah putar kapak maut naga geni 212-nya. Lolong kematian pun bergemalah untuk kedua kalinya di ruangan itu. 6 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma menggeletak mandi darah. 2 orang yang masih hidup ditambah dengan wakil ketua perkumpulan yang saat itu masih memegangi rujung emasnya, tapi yang sudah untung karena diterabas kapak pendekar 212, saling berikan isyarat. 2 anggota yang masih hidup ini melompati wiro dan kirimkan 4 serangan berantai sekaligus. Wakil ketua mereka sendiri melompat ke sebuah pintu dan menekan 1 tombol rahasia. Pada detik pendekar 212 menerabas tubuh kedua lawannya dengan kapak maut, maka pada detik itu pula tiba-tiba lantai yang dipijaknya terbuka ke samping. Tak ampun lagi, tubuhnya pun melayang jatuh ke dalam sebuah ruangan sedalam 20 tombak. Sedang lantai ruangan yang tadi membuka kini secara aneh tertutup oleh jalur-jalur besi sebesar lengan.